Karawang, wandiginews.com. RSKP Karawang gelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum. Rumah Sakit Khusus Baru Kabupaten Karawang mengadakan vaksin untuk vaksinasi tahap kedua 14 Juli 2021. Vaksinasi di RSKP Kabupaten Karawang berjalan lancar. Koordinator Marketing RSKP Kabupaten Karawang mengatakan untuk vaksinasi ini yang terakhir. Nanti vaksinasi dilanjutkan lagi kalau sudah ada dari Dinkes, tutur Pak Febri. Hingga saat ini, Rumah Sakit Khusus Baru Kabupaten Karawang sudah memvaksin sekitar 500 orang. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Haji Sumardi. Pak Hadi Sumardi. Haji Sumardi. Haji Sumarja. Sumarja. Dengan kesini udah berapa kali, Pak? 2 kali dengan sekarang. 2 kali. Yang Berarti kedua ini. Oh, ini vaksin yang kedua. Yang kedua, iya. Untuk yang pertamanya berapa waktu yang lalu? Tanggal 16 kalau nggak salah. 16 ya, 16 Juni. Juni ya. Oh, 16 Juni itu vaksin yang pertama. Yang pertama. Nah, sekarang berarti tanggal 14 Juli ya, yang kedua. Iya. Oh, sebulan ya jaraknya. Sebulan ya jaraknya. Nah, untuk vaksin sendiri, Pak, yang pertama nih, apa yang Bapak rasakan setelah divaksin? Alhamdulillah ya, pada waktu disuntik ya nggak kerasa apa-apa. Ya. Setelah ada kalau pegal ya memang wajar lah Iya, pegal bekas wajar. vaksinnya. Tapi untuk dampak yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Bahkan ke badan bapak ya alhamdulillah ringan ya ringan lah gitu dia nggak ada ini jadi sehat gitu ya. Oh, justru jadi ringan. Malah enak gitu. Setelah divaksin Setelah divaksin itu gitu ya. ringan, nggak ada ringan. gejala apapun. Iya, nggak ada. Oke. Dan alhamdulillah bapak ya nggak punya riwayat penyakit apa-apa alhamdulillah. Oh iya. Pas kebetulan bapak ya pensiunan dari TNI. Oh iya. Nah, Pensiunan. untuk setelah vaksin itu kan ada jangka waktu 1 bulan ya Pak, vaksin yang pertama ke Iya. vaksin yang kedua. Iya. Ini apakah dalam jangka waktu sebulan itu Bapak pernah sakit flu mungkin atau enggak sama sekali? Alhamdulillah Enggak sama sekali ya. Oh, alhamdulillah. Kuat ya Pak, alhamdulillah. Cuma Nah. kelemahan bapak kalau umpamanya salah makan bapak tuh ya, kalau umpamanya ada santan gitu ya. Oh iya. Ya mungkin faktor usia mungkin tuh ya kadang-kadang ya ada mules sedikit gitu ya. Oh, cuman ya. Tapi santan itu yang kelemahan bapak itu ya. Itu aja berarti selainnya alhamdulillah aman ya. Dan ini yang kedua, ya mudah-mudahan seger ya Pak, makin Amin. seger lagi dari yang Amin. pertama. Iya. Pokoknya sehat terus ya Pak. Amin. Makasih banyak udah mau diwawancara, udah ngeluarin waktunya ya Pak. Sehat-sehat terus ya Pak. Amin. Dengan bersama siapa? Ya Dokter Agung. Dokter Agung dan Saya Dokter Inas. Dokter Inas. Inas. Dokter Agung dan Dokter Inas ini sudah memvaksin berapa orang? Kurang lebih mungkin yang pasti sih lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Lebih dari 100 ya, karena kita udah mulai kan mulai dari bulan Maret kalau nggak salah ya. Dari mulai nakes sama non nakes gitu. Bahkan udah mungkin harusnya udah sampai mungkin 500 kali. 300 mah ada. 500 Lebih ya? ada. Iya. Sekitar 500 ya. Iya. Karena kita dari nakesnya aja udah 200 lebih. Mungkin dari yang petugas di sini aja ditambah lagi dengan kemarin kan ada hari lansia ya. Tambah lagi hari ini udah ada lebih 200 untuk yang non nakesnya. Jadi kurang lebih udah memvaksin sebanyak 500 Iya. orang ya. Nah, untuk vaksin sendiri itu kan harus dilakukan 2 kali. Dan kenapa sih kok jangka ininya 1 bulan dok? Jangka dari vaksin yang pertama ke vaksin yang kedua itu kan kurang lebih 30 hari ya? Kalau nggak salah, nah itu kenapa sih? Siapa? Oh iya. Ya, karena kan itu maksudnya dulu kan edaran yang dulu sebelumnya itu kan 14 hari. Oh, 14 hari. Nah, cuman karena ada penelitian lagi, maksudnya dari Sinovacnya sendiri bahwa ternyata efisiensinya itu lebih tinggi setelah 28 hari. Makanya ada perubahan yang awal mulanya 14 hari jadi 28 hari. Karena dianggap efektivitas sama efektivitasnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, makanya ada perubahan jadwal. Nah, kalau misalkan untuk kita nih yang mau
vaksin itu ada syarat-syarat nggak, kayak misalkan harus benar-benar sehat atau misalkan lagi flu ringan itu masih bisa vaksin atau enggak? Gitu. Kalau misalnya untuk syarat-syarat ada ya, dari syarat-syaratnya sendiri. Saya kan tadi nih yang masih tanyain ada flu ringan bisa nggak divaksin? Ya. Itu harus dinilai dulu. Flu ringannya itu harus kita gali dulu nih gejala selain flu ringannya apa, ada demam nggak, batuk nggak, terus ada sesak napas atau enggak, terus ada riwayat paparan atau tidak seperti itu dengan pasien COVID, terus apakah ada riwayat bepergian atau riwayat berkerumun seperti itu, yang karena yang kita khawatirkan takutnya ada kontak dan takutnya gejala si flu ringannya itu takutnya sedang terkena COVID, istilahnya seperti itu. Oh gitu, jadi baiknya itu harus ya kondisi sehat. Ya, baiknya sedang kondisi sehat dan make sure kalau misalnya emang tidak ada paparan ya, tidak ada paparan dengan pasien yang COVID sebelumnya seperti itu. Kalau Baik. untuk syarat-syarat lainnya sendiri itu emang ada ya, dari komorbidnya, misalnya pasiennya ada penyakit apa sebelumnya nih, ada riwayat asma kah, darah tinggi kah, riwayat alergi terhadap vaksin atau tidak gitu, riwayat penyakit-penyakit bawaannya. Jadi kalau misalnya pasien itu mau divaksin, misalnya dia punya riwayat bawaan, misalnya punya riwayat jantung nih, baiknya dia harus datang dulu ke dokter yang menangani dia. Jadi dapat rekomendasi dari dokter yang menangani penyakit jantungnya kalau pasien ini bisa divaksin seperti itu. Harus Ya. Jadi harus dapat surat rekomendasi dulu dari dokter yang Betul. menangani dia. Betul. Nah, untuk kayak tadi kan ada banyak syarat nih. Nah itu kita tahunya tuh dari mana? Kayak contoh tadi disebutin kita alergi atau enggak gitu kan? Tadi sama apa vaksin misalkan. Iya. Nah, itu kita tahunya itu dari mana? Apakah ditanya dulu sebelum divaksin atau gimana? Ya, nanti kan sebelum vaksin sih kita ada screeningnya ya. Ada screening. Jadi kan ada beberapa tahap sebelum vaksin. Jadi yang pasti sih identitasnya sesuai atau enggak gitu kan yang mau divaksin, dari nicknya, namanya kayak gitu. Terus yang kedua tentunya usia. Terus yang ketiga kan ada beberapa meja satu sih itu memastikan identitas, meja dua itu screening itu yang tadi dijelasin sama Dr. Inas. Oh iya. Jadi apakah ada penyakit yang maksudnya pada individu ini apakah bisa divaksin atau enggak gitu berdasarkan screening. Kalau misalkan bisa divaksin akan lanjut ke tahap meja vaksin. Tapi kalau misalkan dari screeningnya itu nggak bisa, berarti ya mungkin akan ditunda. Yang tadi balik lagi ke dokter yang sebelumnya. Kalau misalkan memang dia punya penyakit bawaan, maksudnya rekomendasinya kayak gimana, kayak gitu. Berarti ada 3 tahap ya. Yang pertama Ada 4 sebenarnya. Oh, ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama identitas, maksudnya pendaftaran. Yang kedua screening. Yang ketiga itu penyuntikan. Yang keempat itu observasi. Iya, setelah vaksin. Kurang lebih 15 menit kalau sekarang. Jadi itu kan observasi itu biasanya ngapain? kita menilai misalkan pasien yang sudah divaksin, nanti kita nilai apakah ada gejala Reaksi. karena ya reaksi KIPI-nya itu, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Jadi takutnya kan pada kasus-kasus yang dikhawatirkan itu ada KIPI yang berat gitu. Makanya kita observasi, takutnya ada kejadian pasca imunisasinya itu. Biasanya sih ya kita hanya nilai aja apakah ada keluhannya apa setelah vaksin kayak gitu. Terus kalau misalkan dalam waktu 15 menit nggak ada keluhan, pasiennya pulang, tapi kita tetap kasih kontak kita. Nanti ada timnya gitu yang Jadi ada nomor yang bisa dihubungi. Ya, untuk kalau konsultasi. iya. Karena yang dikhawatirkan ada reaksi tapi late reaction gitu. Jadi mungkin reaksinya waktunya agak lebih lama paparannya. Jadi kalau misalnya ada reaksi seperti itu, kita kan ngasih nomor nih. Jadi nanti dia bisa menghubungi nomor itu kalau misalnya ada reaksi untuk sekedar konsultasi atau memberitahu gitu. Jadi harus apa tindakannya gitu. Misalnya dia ada demam atau ada apa gitu setelah diimunisasi, dia bingung nih. Jadi nanti bisa menghubungi nomor itu, nanya, bilang, jelasin saya ada gejala ini, saya harus apa? Apakah hanya perlu minum obat saja atau perlu dikompres-kompres aja atau harus datang ke fasilitas kesehatan seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup. Sebelumnya terima kasih banyak ya dok, Ya, sama-sama. udah meluangkan waktunya, Ya. udah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Semangat terus ya, Ya. mudah-mudahan kondisi kembali Normal. lebih cepat. Amin. Semangat terus ya dok. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. makasih juga.